أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita masih melanjutkan bahasan dari kitab Adabul Mufrad yang masih di bab tentang berbakti kepada orang tua. Untuk jamaah yang belum mengambil materinya bisa diambil di pintu masuk ya. Ada ibu-ibu di 3 pintu masuk itu ada semua, bisa diambil. Saya belum membawa, bisa diambil lebih dahulu. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita masuk kepada sebab yang baru, yaitu mengenai sikap lemah lembut kepada orang tua. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban hadis-hadis mengenai kewajiban berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu, dan berbakti kepada ayah, walaupun mereka itu berbuat zalim. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk tentang detail-detailnya. Jadi berbakti kepada orang tua itu seperti apa sih? Adab kepada orang tua itu seperti apa? Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bab mengenai berkata yang lemah lembut kepada orang tua. Jadi kalau orang tua ya harus bicara dengan yang lemah lembut, dengan perkataan yang baik. Hadis nomor 8 dari Qaisalah bin Mayas, ia berkata, karena keberanianku, aku jatuh kepada dosa-dosa yang menurutku itu termasuk dosa-dosa besar. Jadi ini tabiin ya, Qaisalah ini ceritanya pernah terjatuh kepada sebuah perbuatan dosa. Kemudian karena merasa bersalah, dia menceritakannya kepada Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar bertanya, dosa apakah itu? Aku jawab, ini dan itu. Disebutkan perbuatan yang dia kira sebagai sebuah dosa. Maka Ibnu Umar berkata, itu bukanlah dosa-dosa besar. Nah, jadi perbuatannya Qaisalah itu bukan termasuk dosa besar. Yang termasuk dosa-dosa besar itu adalah, di sini Ibnu Umar menyebutkan 9 dosa besar. Apa saja dosa besarnya? Yang pertama, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, ini dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, membunuh jiwa. Yang ketiga, kabur dari peperangan ya, ketika berjihad, kemudian malah mundur. Kemudian yang keempat, menuduh wanita terhormat, maksudnya menuduh zina ya. Jadi ada wanita baik-baik ya, terkenal dengan kehormatannya, kemudian malah dituduh berbuat zina. Itu juga termasuk dosa besar. Yang kelima, memakan riba. Kemudian yang keenam, memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, berbuat keji di dalam masjid, berbuat maksiat di dalam masjid.
Ini kenapa dosa besar? Ya karena masjid itu kan rumah Allah, Baitullah, tempat untuk ibadah, malah dibuat maksiat. Yang kedelapan, suka mencemooh, dan yang terakhir, durhaka kepada orang tua sehingga membuat keduanya menangis. Maka Ibnu Umar kemudian melanjutkan perkataannya, maukah kamu selamat dari neraka dan masuk surga? Maka jawabku, aku ini paling salah nggih. Demi Allah tentu aku mau. Maka Ibnu Umar bertanya lagi, apakah ayahmu masih hidup? Aku menjawab, aku hanya punya seorang ibu. Lalu Ibnu Umar berkata, sungguh demi Allah, jika engkau berbicara lemah lembut kepadanya dan engkau memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama menjauhi dosa-dosa besar. Ini hadis riwayat Ma'mar bin Rashid, derajatnya sahih. Nah, ini kalau ini hadis ini namanya hadis asar. Gitu. Apa itu hadis asar? Hadis asar itu adalah perkataan sahabat. Jadi bukan perkataan Rasul. Apakah bisa dijadikan dalil? Bisa. Jadi perkataan sahabat, pendapat sahabat itu bisa menjadi dalil, bisa menjadi dasar hukum. Apalagi kalau sahabatnya itu sudah ijma, bersetuju di atas suatu pendapat, itu tentu juga bisa menjadi dasar. Maka dalam hadis ini disebutkan 9 dosa besar tadi ya, dari syirik dan seterusnya. Nah, tapi fokus kita itu akan membahas pada dosa besar yang terakhir, yaitu durhaka kepada orang tua dan membuat keduanya itu menangis. Ini kenapa dosa besar tadi? Karena membuat orang tua itu sedih dan kecewa kepada kita. Kemudian Ibnu Umar juga melanjutkan, salah satu bentuk bakti kepada orang tua di akhir hadis ya, bahwa jika orang itu mau selamat dari neraka dan masuk surga, salah satunya adalah dengan berkata yang lemah lembut kepada orang tuanya. Tidak kasar, tidak membentak-bentak, dengan kata-kata yang baik. Jadi kalau lemah lembut di sini berarti baik dari segi kata-katanya yang dipilih, juga dari intonasinya. Soalnya ada intonasinya baik, nadanya rendah, tapi kata-katanya menusuk. Tapi kebalikannya juga ada yang kata-katanya sudah baik, kata-katanya sudah benar, tapi diucapkan dengan nada yang bentak-bentak. Dua-duanya itu sama-sama bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Kemudian yang kedua, selain berbicara dengan lemah lembut, bentuk yang lain adalah memberinya makan. Maksudnya apa di sini memberi makan itu? Maksudnya adalah menyediakan kebutuhan orang tua. Jadi yang menyiapkan makanan, membersihkan rumah, menyucikan baju, menyiapkan kendaraan. Kemudian apapun orang tua butuhkan, maka anaknya yang menyiapkan. Jadi bentuk berbakti kepada orang tua, ketika misalnya orang tua mau kemana, mau pergi kerja, wah anaknya langsung ngeluarin botol, langsung dipanasi. Lagi mau butuh seragam, langsung digosokkan. Habis makan, piringnya langsung dicucikan. Ini anak yang berbakti itu seperti itu. Maka jangan sampai kok kalau orang tua itu sibuk, orang tua itu repot-repot, anaknya kok malah leha, anaknya malah nyantai, itu adalah bentuk kedurhakaan. Jangan sampai seperti itu. Baik yang anak-anak, yang maupun orang tua. Nanti nih orang tuanya kok ada anaknya yang ketika orang tuanya masak, orang tuanya bersih-bersih rumah, orang tuanya
nyetrika baju, kok anaknya malah main HP, anaknya malah main game. Ini jangan dibiarkan. Karena kan seperti itu tadi bentuk ketidakhormatan kepada orang tua. Maka apalagi orang tua itu merupakan pintu surga yang paling dekat dengan kita. Karena semua orang itu insya Allah pasti punya orang tua. Maka barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka insya Allah dia akan bisa masuk surga dan bebas dari neraka selama, sini ada catatannya, kata Ibnu Umar, selama dia itu menjauhi dosa-dosa besar. Maka selama dia itu tidak melakukan dosa-dosa besar, insya Allah berbaktinya itu bisa menjadi sarana dia untuk masuk ke dalam surga. Inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan berbakti kepada berkata yang lemah lembut kepada orang tua. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang nomor 9. Ini sama masih asar juga ya. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, ayahnya itu ya namanya Urwah ini ya. Ia berkata tentang firman Allah surat Al-Isra ayat 24. Wahfid lahuma janahad dulli minar rahmati. Maka rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Maka ayahnya berkata, maksudnya ayat ini adalah janganlah kamu menghalangi apa yang menjadi kesukaannya. Hadis riwayat Hanad dan Tobari, derajatnya sahih. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Isra ini dikatakan wahfid. Wahfid itu artinya rendahkanlah. Lahuma, bagi mereka berdua, yaitu orang tuanya, janaha. Janaha itu kalau bahasa Arab artinya sayap. Janaha dulli minar rahmati, rendahkanlah sayap kalian dengan penuh kesayangan. Kan makanya aneh ya, maksud perintah kepada manusia kok disuruh merendahkan sayap. Kan kita nggak punya sayap ya, manusia kan tidak punya sayap. Maka maksudnya apa? Kenapa pakai janah ini? Maka di sini itu adalah bentuk bahasa kiasan. Maka maknanya itu kita itu seperti mengumpamakan diri manusia itu seperti burung, kan karena burung itu yang punya sayap. Kalau burung itu kan ketika terbang tinggi itu sayapnya ditinggikan, dikepakkan tinggi. Dan sebaliknya ketika turun dari langit merendah ke tanah itu sayapnya juga diturunkan. Maka di sini Allah itu menginginkan kita seperti burung yang menurunkan sayapnya ketika turun dari langit, maka kita juga harus merendahkan diri kita, merendahkan kehormatan kita di hadapan orang tua kita. Jangan pernah kita itu kok di hadapan orang tua itu merasa tinggi, merasa jumawa, merasa sombong, merasa lebih mulia, itu jangan sampai. Jadi setinggi apapun kedudukan kita, itu ya di hadapan orang tua dia tetap seorang anak, derajatnya tetap lebih rendah. Karena kan memang penyakitnya orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Ya kan, orang yang diberi ilmu lebih, pintar, ya ahli Al-Quran, atau diberikan harta yang lebih, atau diberikan jabatan yang tinggi, maka ketika diberikan kelebihan seperti itu oleh Allah Ta'ala, itu biasanya merasa tinggi, merasa sombong, merasa jumawa.
Dan memang benar, dia memang kalau secara lahiriahnya, secara kelebihannya dia itu punya kelebihan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Tapi setinggi apapun kelebihannya, setinggi apapun derajatnya di hadapan orang tua, ya tadi tetap rendah, tetap sebagai seorang anak. Walaupun orang tua itu pendidikannya lebih rendah, anaknya itu S3, bapaknya SD saja tidak lulus. Walaupun anaknya itu jabatannya menteri, anaknya itu bapaknya cuma warga biasa. Walaupun anaknya itu kayanya saking kaya itu punya rumah banyak, mobil mewah di mana-mana, bapaknya itu cuma punya rumah petak 3x2. Walaupun seperti itu, ya anak itu tetap harus merendah di hadapan orang tuanya. Tidak boleh merasa, wah saya itu lebih sukses, saya itu lebih pinter, saya itu lebih benar, sehingga di hadapan orang tua itu meninggikan, membusukkan dadanya. Wah Pak, saya ini lebih sukses loh, saya itu lebih pinter loh, berarti Bapak harus nurut saya. Nah seperti ini tidak boleh. Hormatnya tetap harus dijaga. Maka juga anak itu juga tidak boleh malu mengenalkan orang tuanya. Kadang-kadang ada anak yang seperti itu, karena orang tuanya itu, mohon maaf ya, kampungan, orang kampung, ya pakaiannya lusuh, sederhana, mukanya ya nggak pernah pakai make up, ya nggak pernah perawatan, kulitnya hitam karena kerjanya di sawah terus. Karena itu anaknya itu kalau mau mengenalkan orang tuanya ke rekan-rekannya, ke teman kantornya, merasa malu. Saya orang sukses, saya orangnya ganteng, kok bapaknya seperti itu. Tidak enak dilihat. Maka seperti ini tidak boleh. Jangan merasa gengsi, jangan merasa malu untuk mengatakan ini orang tua saya. Karena seburuk apapun mereka, sejelek apapun mereka, ya semiskin apapun mereka tetap orang tua yang telah membesarkan kita. Kita itu bisa sukses, kita bisa berhasil, salah satunya adalah karena jasa mereka. Maka jangan sampai jangan sampai merasa malu. Maka kemudian Urwah ini mengatakan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua tadi, bentuk merendahkan diri kepada orang tua adalah ketika orang tua meminta apapun harus dipenuhi. Apapun permintaan orang tua sebisa mungkin dikabulkan selama permintaannya itu tidak melanggar syariat. Maka di sini ceritanya sahabat yang meriwayatkan hadis ini itu pernah, jadi orang tuanya itu pengen makan jantung kurma. Jantung kurma itu berarti ya kayak jantung pisang atau nggih Pak nggih. Jadi ujung pohonnya ya di dalam kan empuk. Ya. Itu pengen makan itu. Dan saat itu di Madinah kurma itu sedang langka, harganya sedang mahal. Nah, bagaimana sikap sahabat ini ketika orang tuanya meminta jantung kurma tadi? Maka dia itu langsung membeli kurma yang paling bagus. Kemudian kurmanya ini langsung ditebang, diambil jantung. Maka orang-orang pada heran, Mas, kamu kok beli kurma yang pas lagi mahal harganya, lagi langka buahnya, kok ini malah kurmanya sudah bagus, malah ditebang cuma buat diambil jantungnya saja. Kan maneman ya? Kan maneman. Buahnya belum matang padahal lagi mahal. Maka apa kata sahabat tersebut? Kan dia bilang, ini karena demi orang
tua saya. Selama ya, saya itu bisa memenuhi permintaan orang tua saya mampu untuk melakukannya, sebesar apapun pengorbanannya, sebesar apapun biayanya, insya Allah akan saya penuhi. Inilah kata sahabat tadi, maksud dari janahat wafid lahuma janahatul. Ketika kita itu diminta untuk merendah kepada orang tua, ya, merendahkan diri kita di depan orang tua, itu maksudnya salah satunya adalah apapun yang orang tua minta selama tidak melanggar syariat, itu selalu kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk memenuhi. Dan insya Allah itu orang tua itu umumnya itu meminta tidak banyak. Orang tua itu biasanya ya ketika meminta ya paling supaya anaknya sehat, anaknya sukses. Pol-polannya yang ketika meminta bantuan kita itu ketika memang benar-benar butuh, membantu beres-beres rumah, membantu mengantarkan. Nah, misalkan kalau ada orang tua kok meminta anaknya minta tolong ini bapak diantarkan ke kantor, atau ini ibu minta tolong diantarkan ke pasar. Maka kalau anaknya menolak, ya, wah pak bu betul saged, nah kenapa sampun janji kali teman-teman. Ini seperti ini sikap yang tidak pas. Kok menolong orang tua ketika mereka itu membutuhkan pertolongan kita. Itu jangan sampai, karena orang tua itu prioritas utama. Selama permintaannya itu tidak melanggar syariat, misalnya apa? Minta tolong diantarkan ke dukun, ini nggak boleh, jelas nggak? Jelas melanggar syariat. Atau misalnya bapaknya minta tolong diantarkan untuk beli nomor, ini jelas tidak boleh dikabulkan. Tapi kalau selama permintaannya tadi tidak melanggar perintah Allah, maka wajib diutamakan. Kita punya janji apa, tinggalkan. Kita punya urusan apa, tinggalkan demi orang. Ini dulu almarhum Ustaz Rizka pernah dulu almarhum pas almarhum Ustaz Rizka masih sugeng. Nah itu almarhum mbah saya, saat ini pun almarhum Ustaz gitu. Itu pernah kan saat itu kan masih sakit, masuk angin gitu, sering sakit. Itu pernah jam 2 malam Pak, nelpon Pak SK. Ya aku Pak neng Pak Gusari jaluk dijemput. Bayangan Pak, jam 2 malam disuruh jemput. Nah ini pakai mobilnya siapa yang nyupir jam 2 malam loh Pak ya. Tapi gimana sikapnya? Apakah Pak ini jam 2 malam pagi mawon? Dia betul. Jawabnya dengan baik, siapa? Insya Allah segera dijemput, segera dicarikan. Jadi habis itu langsung dicarikan. Telepon Mas Aris itu malam-malam langsung kita dijemput. Ini contohnya bagaimana? Kalau orang tua itu meminta tolong, meminta sesuatu kepada kita, selama kita bisa, apapun biayanya, apapun pengorbanannya, kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk itulah bentuk perendahan diri kita. Bentuk kita itu merendah di hadapan orang tua kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab tentang membalas jasa orang tua. Hadis nomor 10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak tidak bisa membalas kebaikan ayahnya kecuali jika mendapatkan ayahnya itu tertawan menjadi budak,
kemudian dibeli dan dimerdekakan. Maka di sini Rasulullah SAW menekankan kepada kita bahwa saking tidak mungkin untuk membalas jasa orang tua. Susahnya untuk membalas jasa orang tua. Di sini Nabi mengatakan yang bisa membalas jasa orang tua adalah ketika orang tuanya itu tertawan, ya orang tuanya itu menjadi budak, kemudian anaknya itu membelinya dan memerdekakannya. Ini baru bisa dikatakan membalas jasa ayahnya. Tapi kan di zaman sekarang, di mana perbudakan sudah tidak ada, jadi sudah tidak bisa lagi, ya? Sudah tidak bisa seperti ini. Berarti kan menunjukkan bahwa sudah tidak bisa lagi, tidak mungkin lagi membalas pengorbanan orang tua kita yang sudah mendidik kita, merawat kita, membesarkan kita, itu tidak ternilai harganya. Tidak mungkin bisa kita balas. Tapi walaupun kalimatnya tidak bisa membalas, bukan berarti akhirnya menyerah. Ya sudah, akhirnya karena kita tidak bisa membalas jasa orang tua, ya sudah sekalian tidak usah berbakti kepada mereka. Kan ngapain berbakti? Kan katanya tidak bisa membalas jasa mereka. Nah, ini pemikiran yang keliru. Kenapa? Karena ketika kita berbakti kepada orang tua, itu bukan karena ingin membalas jasa orang tua. Jadi membalas jasa itu bukan menjadi tujuan utama. Karena tadi tidak mungkin bisa membalas jasa mereka. Maka kenapa kita berbakti kepada orang tua? Maka alasan utamanya adalah karena mencari pahala. Karena Allah yang menyuruh kita. Karena Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Inilah alasan utama kenapa kita berbakti tadi. Dan di sini juga menggambarkan betapa besar jasa orang tua, ya, sehingga saking besarnya jasanya tadi tidak bisa ditebus oleh anak. Dan ini ditekankan di hadis yang nomor 11. Ini juga sama asar, bukan perkataan Rasulullah. Jadi Abu Burdah itu pernah menyaksikan Ibnu Umar itu sedang bersama seorang laki-laki dari Yaman yang melakukan tawaf sambil menggendong ibunya. Jadi ini laki-laki dari Yaman, ya, seorang laki-laki dari Yaman yang saking berbaktinya kepada orang tua, dia itu berhaji dengan ibunya. Itu ibunya digendong dari Yaman sampai Mekah. Karena di Yaman sampai Mekah itu berapa ratus kilo, itu ditempuh dengan berjalan dan menggendong ibunya. Ibunya itu tidak pernah turun kecuali untuk istirahat. Digendong terus. Kemudian anaknya itu berkata, saya itu adalah unta ibu saya yang nyaman. Maksudnya saya itu tunggangan yang nyaman untuk dinaiki. Apabila tunggangan yang lain itu terkejut, maksudnya ketika ada gangguan atau yang lain sehingga membuat tunggangan yang lain itu terkejut, sehingga orang yang menunggangi itu jadi terganggu, maka aku tidak takut, maksudnya saya itu tidak akan takut, saya tidak akan terkejut sehingga ibu saya itu tetap nyaman. Jadi apapun yang terjadi, ya, seburuk apapun kejadiannya, itu ibu saya itu tidak akan terganggu. Ya, pemudanya itu bahkan rela mengorbankan apapun demi kenyamanan ibunya. Ini kata pemuda. Ya kan, kalau pemuda seperti ini, bakti seperti ini satu dari sejuta, gitu Bapak Ibu. Jarang sekali anak yang bisa berbakti sampai seperti ini.
Jangankan gendong sampai Mekah nggih. Misalnya bapak ibunya sakit suruh gendong ke kamar mandi saja masih menggerutu, masih ogahan. Ini pemudanya loh, menggendong dari Yaman sampai Mekah. Dan gendongnya itu menggendong dengan dengan perhatian yang besar. Jadi bukan sekedar yang penting gendong, betul. Dijaga bagaimana ibunya itu tetap nyaman, tidak terganggu. Nah, kemudian pemudanya itu penasaran itu nih. Bertanya kepada Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku sudah membalas kebaikan ibu saya? Dengan saya itu menggendong ibu saya itu untuk haji, apakah sudah bisa membalas kebaikan ibu saya? Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan pemuda itu menggendong ibunya itu lebih banyak dibandingkan ibunya itu menggendong dirinya sendiri. Kan kalau ibu itu kan menggendong anaknya ya paling pas kecil gitu. Itu pun kan ketika pas kecil bobotnya lebih ringan. Nah, ini anaknya menggendong orang dewasa lebih lama, lebih jauh. Maka apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar menjawab, tidak dan tidak pula sekali nafas saat melahirkan. Jadi kata Ibnu Umar, yang baktinya seperti itu saja itu tidak bisa menebus bahkan satu nafas ibunya ketika melahirkan diri. Tidak bisa menebus walaupun kesakitan ibunya saat melahirkan. Bayangkan, sudah berbakti seperti itu, sudah berbuat yang baktinya sudah luar biasa seperti itu masih tidak bisa menebus jasanya orang tua. Ini menunjukkan betapa besar jasa orang tua, dan kita itu tetap harus berusaha untuk berbakti kepadanya dengan sekuat tenaga kita. Kita contoh pemuda ini, bagaimana baktinya orang ini. Dia bersedia tadi menggendong ibunya menempuh beratus kilometer perjalanan untuk berbakti. Maka walaupun kita belum bisa seperti itu, ya minimal mendekati. Kalau misalnya orang tua meminta tolong, ya ditolong, jangan malah dibiarkan. Kemudian Ibnu Umar bertawaf dan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, lalu berkata, wahai Abu Musa, yang Musa itu pemuda tadi, sesungguhnya setiap 2 rakaat itu bisa menghapus dosa-dosa yang ada di hadapan mereka berdua. Maka di sini Ibnu Umar itu menambahkan, ya walaupun tadi setelah berbakti perbanyaklah sholat. Insya Allah tuh sholat itu bisa sebagai permohonan ampun dan menghapus sebagai tambahan, ya, menutupi kekurangan pemuda tersebut di dalam berbakti. Ini juga sebagai nasihat bagi kita. Jadi selain berbakti dengan sekuat tenaga kita, untuk menutupi kekurangannya itu bisa dengan memperbanyak sholat. Sudah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk ke dalam hadis yang nomor 12. Maka dari Abu Murrah bahwasanya Abu Hurairah itu pernah diikuti oleh Marwan, sedang ia berada di Dzul Hulaifah. Jadi Abu Hurairah itu saat ini itu sedang menjabat sebagai wali kota Madinah dan diikuti oleh Marwan. Marwan itu khalifahnya, presidennya, pemimpin umat Islam saat itu. Maka saat itu kan sedang inspeksi ke Madinah, kemudian ngintil di belakang Abu Hurairah. Nah, ini Abu Hurairah pergi ke
Dzul Hulaifah di mana ibunya itu ada di rumah. Maka kemudian apabila Abu Hurairah itu mau keluar rumah, jadi kan Abu Hurairah itu kan dan ibunya itu kan tinggal di dua rumah yang berbeda. Masih di satu lokasi, cuma di dua rumah yang berbeda. Maka setiap Abu Hurairah itu keluar rumah, dia mengucapkan Assalamualaikum ya ummatan warahmatullahi wabarakatuh. Itu semoga keselamatan, berkah dan rahmatmu terlimpah atasmu wahai ibunda. Jadi mengucapkan salam kepada ibunya. Lalu ibunya juga menjawab, Waalaikumsalam ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga wahai anakku. Jadi ya bunayya itu panggilan sayang untuk anak. Kalau bahasa Jawa itu ya berarti do atau le gitu. Jadi apa ya wahai anakku tapi panggilan yang sayang. Kemudian Abu Hurairah berkata lagi, semoga Allah melimpahkan rahmatnya padamu wahai ibu sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu kecil. Maka ibunya juga menjawab, semoga Allah juga memberikan rahmatnya wahai anakku sebagaimana engkau telah berbuat baik kepadaku di waktu dewasa. Dan apabila masuk rumahnya, Abu Hurairah juga melakukan hal yang serupa. Maka di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan salah satu adab anak yang berbakti kepada orang tua. Yaitu apa? Ketika keluar dari rumah atau masuk ke dalam rumah itu selalu pamit, selalu menyapa orang tuanya. Jadi walaupun beda rumah itu tetap menyapa, apalagi kalau tinggal serumah. Ini cuma adik-adik ya. Kalau misalnya mau keluar dari rumah untuk apapun itu, mau main kah, mau sholat kah, mau ngaji kah, sebelum keluar bilang sama orang tua dulu. Bu, niki badhe pamit ke pondok, badhe pamit ke masjid, badhe pamit badhe dolan ke rumah teman. Jangan malah masuk itu blas-blus wae, bludas-bludus, busak-busuk. Keluar tidak pamit, datang tidak bilang. Jangan seperti itu. Itu merupakan adab yang tidak baik. Ini contohnya Abu Hurairah. Bahkan ketika keluar rumah, walaupun beda rumah saja itu selalu menyapa, selalu pamit. Apalagi kalau serumah. Dan ini ketika hadis ini diucapkan, itu Abu Hurairah itu jabatannya adalah tadi wali kota Madinah. Jadi jabatannya tinggi, tapi tetap setiap hari itu selalu menyapa ibunya, selalu mendoakan ibunya. Inilah salah satu keteladanan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan insya Allah kalau orang tua itu dibeginikan, ya selalu disapa, selalu dipamiti, akan merasa senang karena merasa dipedulikan. Oh ini anak saya itu care sama saya, anak saya itu peduli dengan saya. Dan bakti anak ini ya keteladanan Abu Hurairah ini ya itu tidak terjadi begitu saja. Karena selain dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka keberhasilannya dalam berbakti juga adalah hasil dari pendidikan orang tua. Makanya orang tua itu punya peran penting dalam mengedukasi anaknya, merawat mereka dan memperhatikan mereka dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Karena sebagaimana orang tua itu akan sayang kepada anak, dan insya Allah ketika anaknya dewasa juga akan sayang seperti orang tuanya. Ketika anak itu care sama orang tuanya, nah ketika orang tua itu merawat anaknya dengan baik, maka insya Allah juga anaknya juga akan merawat orang tuanya dengan baik. Orang tua juga bisa menunjukkan, memberikan contoh.
ketika merawat mbahnya, merawat kakek neneknya. Nah, itu dicontohkan. Ini loh, bagaimana merawat orang tua dengan cara yang baik. Nah, sebagaimana kita merawat orang tua kita, maka seperti itulah anak kita akan merawat kita. Kalau kita kok sama orang tua kita jarang berkunjung, jarang nelpon, kalau disuruh bantu malah lempar-lempar tanggung jawab. Nah, kalau kita seperti ini sama orang tua, jangan salahkan kalau anak kita juga seperti itu kepada kita. Nah, makanya kalau kita mau anak kita berbakti kepada orang tua, anaknya itu care sama orang tuanya, berilah contoh yang baik. Nah, maka kalau misalnya orang tuanya jauh, bagaimana? Bagaimana cara komunikasinya, cara penyapanya? Nah, kalau di era sekarang, era teknologi ini kan sudah ada telepon. Jadi kan bisa mudah untuk berkomunikasi dengan orang tua. Yang misalnya anaknya di Pagersari, orang tuanya di Jogja, atau orang tuanya di Magelang, atau orang tuanya di Pagersari, anaknya kuliah di Semarang. Usahakan setiap hari itu menelpon orang tua, minimal menanyakan kabar, bagaimana Bapak Ibu, sehat tidak, masuk angin tidak, ada masalah di rumah atau tidak. Itu setiap hari harus telepon. Nah, Mas, kan repot. Setiap hari harus calling. Pulsanya besar, tidak sempat meluangkan waktu. Nah, kalau misalkan kita itu kan kalau buka WA tiap hari, betul Pak? Buka status tiap hari, betul? Tiap hari. Kalau buka WA saja bisa tiap hari, mosok telepon orang tua tidak bisa tiap hari. Memang orang tua itu tidak sepenting WA kita, kan betul. Makanya kalau bisa ngupdate status setiap hari, kalau bisa buka medsos setiap hari, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghubungi orang tua kita tiap hari. Jadi tidak harus lama-lama, nanti minimal tanya kabar, laporan, alhamdulillah di sini keluarga sehat. Maka jangan sampai kesibukan kita atau jarak kita dengan orang tua itu menghalangi kita untuk berbakti kepada. Jangan sampai. Ini teknologi sudah mudah, fasilitas sudah banyak. Kalau kok masih tidak mau tadi berkomunikasi dengan orang tua, berarti jangan salahkan fasilitasnya, tapi salahkan diri kita sendiri. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang nomor 13. Maka dari Abdullah bin Amr ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi untuk berbaiat untuk hijrah, dan ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis karena kepergiannya. Maka beliau berkata kepada orang pemuda tersebut, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya itu tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Maka di sini para ulama mengatakan hadis ini menjadi dasar bahwa jika seorang anak itu membuat orang tuanya sedih seperti pemuda ini ketika berbaiat, ternyata orang tuanya itu tidak rela, belum ikhlas, sehingga sedih tadi sampai menangis, akhirnya disuruh pulang oleh Rasulullah. Maka di sini menunjukkan bahwa ketika anak itu membuat orang tuanya sedih, baik karena perkataannya yang menyakitkan hati atau perbuatannya yang salah, maka untuk menebus kesalahannya itu harus melakukan hal-hal yang membahagiakan keduanya. Maka Rasulullah katakan,
buatlah mereka tertawa. Ini kalau orang tertawa itu kan berarti bahagia banget ya. Berarti tidak hanya sekedar tersenyum, buatlah mereka tertawa, buatlah mereka itu sangat bahagia. Sehingga kebahagiaan mereka itu menghapuskan kesedihan yang kau timbulkan. Mas pondok bisa dibantu Mas Gak di persiapan bukanya. Maka seperti firman Allah Ta'ala bahwa amal soleh, ya perbuatan baik itu bisa menghapuskan kejahatan. Wa atbis sayyatal hasanata tamhuha. Maka ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Saya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk tadi. Maka di sini barang siapa yang menjadikan orang tua itu menangis, membuat mereka bersedih, itu adalah sebuah dosa, bahkan termasuk dosa besar. Maka yang berbuat seperti ini harus ditebus. Menebusnya dengan apa tadi? Dengan menghiburnya, membuatnya bahagia. Walaupun ya dengan cara-cara yang sederhana. Dia memberikan perhatian lebih, menolong keperluan mereka, atau bahkan sekedar hanya ngobrol-ngobrol bareng. Yang penting orang tua kita bahagia. Dan perlu kita perhatikan ya, bahwa dalam hadis ini itu pemudanya itu meninggalkan orang tuanya karena ingin hijrah, karena ingin ibadah, bukan karena seneng-seneng, bukan karena mencari harta, bukan karena mencari kebahagiaan dunia, bukan untuk happy-happy, bukan. Untuk hijrah, untuk ibadah. Maka tapi apa kata Rasul? Walaupun ini untuk ibadah, disuruh pulang sama orang tuamu, bakti dulu sama orang tua. Sama seperti di hadis yang kemarin ya, yang kita pasti pertemuan selanjutnya, ada pemuda yang meminta untuk ikut jihad, meminta untuk ikut berperang. Kata Rasul, disuruh pulang, jihadlah dengan membantu orang tua. Maka di sini ketika pemuda ini itu membuat orang tuanya sedih karena ibadah, dan ini ditegur oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah, apalagi orang yang membuat sedih orang tua karena perbuatannya yang buruk, karena maksiat, karena melanggar perintahnya, ini tentu lebih besar dosanya, tentu lebih dilarang oleh Islam. Nah tadi yang membuat sedih orang tua karena niatnya untuk ibadah saja itu dilarang, ya, karena niatnya untuk hijrah saja itu disuruh balik oleh Rasul, apalagi kok membuat sedih orang tua cuma untuk seneng-seneng, cuma untuk maksiat, cuma untuk main-main, tentu dosanya jauh lebih besar. Nah, ini menjadi dasar bahwa tadi ya, tidak boleh menyakiti perasaan orang tua kita, kecuali dia ada pengecualian, ketika sedihnya itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita itu menyakiti perasaan mereka. Contohnya apa? Misalkan anaknya itu merantau, mau pergi sekolah, kan kadang-kadang orang tuanya kan sedih ya, nangis, pas saya kangen sama, nanti tidak kangen, dan saya rindu. Ini kan sedihnya karena kangen tadi, karena tidak berjumpa, karena lama tidak bersua, bukan karena kelakuan anaknya. Maka insya Allah kalau sedih yang seperti ini tidak masuk ke perbuatan dosa, karena kan sedihnya itu kesedihan yang wajar. Tapi kalau kesedihannya kok karena tadi anaknya kok melanggar perintah orang tuanya,
membentak-bentak orang tuanya, memaki-maki orang tuanya, sehingga orang tuanya itu kecewa, orang tuanya sedih, bahkan sampai orang tuanya itu menangis, maka orang seperti ini adalah bentuk kedurhakaan yang luar biasa, termasuk kabair, akbarul kabair, ya, dosa besar yang paling besar. Dan yang kata Rasulullah tadi, dosanya itu saking besar dosanya, pas di bawahnya syirik kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada hadis yang nomor 14. Nah, ini hadis terakhir dari bab membalas jasa kepada orang tua. Nah, ini hadisnya sedikit mirip dengan hadis yang nomor 12, gitu. Jadi dari Abu Hurairah ia berkata bahwa ia bersama Abu Hurairah ia singgah ke tempat tinggalnya di lembah, dan ketika akan masuk ke tempat itu dengan suara lantang ia berkata memberi salam kepada ibunya. Jadi ketika di suatu lembah itu berpapasan dengan ibunya, maka Abu Hurairah itu langsung dengan suara lantang, tidak malu-malu, langsung memberi salam kepada ibunya. Semoga keselamatan, rahmat dan barokahnya terlimpah atasmu wahai ibu. Mudah-mudahan Allah memberi rahmatnya kepadamu ibu, seperti engkau telah mendidikku di waktu kecil. Maka ibunya menjawab, wahai anakku, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhoimu sebagaimana engkau telah berbuat baik kepadaku saat kamu dewasa. Maka di sini, ya, salah satu sikapnya Abu Hurairah itu tidak malu untuk menyapa orang tuanya walaupun di depan halayak ramai. Karena ada orang itu kalau ketika sendiri disapa orang tuanya, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Tapi kalau di depan orang lain itu merasa malu, merasa gengsi. Entah karena nanti dikira anak mama, ya, dikira masih anak yang manja gitu ya, anak manja, atau mungkin malu kalau orang tuanya tadi ketahuan, kalau orang tuanya tadi sikap miskin, orang tuanya jelek gitu misalnya, tidak enak dipandang. Maka Abu Hurairah tidak seperti itu, langsung disapa, tidak merasa malu. Nah, kemudian di sini yang kita fokus di pembahasan hadis ini adalah bagaimana doanya Abu Hurairah, bahwa semoga Allah itu memberikan rahmatnya kepadamu wahai ibu, seperti engkau telah mendidikku di waktu kecil. Maka di sini bahwa kita lihat bagaimana Abu Hurairah itu ketika mendoakan kebaikan kepada ibunya itu menyatakan bahwa ini loh, ibu saya tuh punya jasa yang besar untuk merawat dan membesarkan saya, punya andil yang sangat besar dalam mendidik saya. Ini namanya seorang anak itu harus mengakui besarnya jasa orang tua, harus yakin bahwa jasa orang tua itu begitu besarnya, begitu agungnya, bahkan tadi tidak bisa kita balas, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk berbakti kepada mereka, karena kesempatan berbakti itu adalah kesempatan yang luar biasa, bahkan merupakan pintu surga yang paling dekat dengan kita, yang kalau sampai kita sia-siakan, kata Rasulullah, itu celaka orangnya, celaka orang yang ketika Allah kasih kesempatan untuk berbakti, yang orang tuanya masih hidup, ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, tapi dia itu tidak bisa masuk surga dengan perantara berbakti kepada keduanya. Celakalah dia, kata Rasulullah. Karena tidak semua orang itu diberi kesempatan untuk berbakti, tidak semua orang itu diberi kesempatan untuk bersama kepada orang tuanya sampai lanjut usia. Contohnya siapa? Rasulullah itu nggak bisa berbakti kepada orang tuanya. Ayahnya meninggal ketika ia
belum lahir. Ibunya meninggal ketika ia masih belia, tidak sempat berbakti. Makanya jangan pernah malu atau ragu untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada orang tua kita, menunjukkan rasa sayang kita, menunjukkan rasa bakti kita, karena ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, dan kebahagiaan mereka adalah kunci sukses hidup kita. Aqal qouli hada, ini sudah masuk waktu maghrib ya, mohon maaf agak telat sedikit. Saya coba sampai sini. Jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad wa sallallahu khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.